Memikirkan masalah rumah tangga hanya penghalang untuk maju. Sedih dan sedih, aku tidak ingin dengan perasaan itu. Hidup tetap berlanjut, buang waktu, meratapi masalah bukan hal yang baik. Itulah yang sering dikatakan Bapak. Bapak juga mengajarkan agar jadi wanita mandiri karena tak selamanya anak bersama orang tuanya. Akan ada fase di mana kematian akan memisahkan. Mbak, temanku ada yang mau beli skincare paket yang buat berjerawat. Yana masuk ke kamarku saat aku sedang menyusui Raka, rebahan. Ambil aja di dus itu. Ku tunjuk dus di sudut kamar. Nih, uangnya Mbak. Yana meletakkan uang di atas nakas. Yan, tolong cek FB aku. Ada yang mesan skincare enggak? Tanyaku sambil menunjuk ponselku di nakas. Passwordnya Mbak. Langsung kebuka kok. Sesaat Yana sibuk dengan ponselku. Mbak, lihat nih. Yana menyodorkan ponsel. Ponselku terima. Hah? Itu kan Inur. Mataku membulat melihat foto Inur di status FB-nya yang lewat beranda FB-ku. Ia tampak tersenyum lebar dirangkul Jaka. Nyatanya ia sudah bebas, Mbak. Ya, mungkin Mas Bayu cabut tuntutan. Kan Mbak belum. Entahlah, bisa jadi jika Mas Bayu aja sudah cukup. Nanti Mbak cari tahu. Nggak ngerti juga soalnya. Inur bebas. Aku tidak cabut tuntutan sesuai permintaan Mas Bayu. Apa mungkin orang tua Inur yang mengusahakannya? Biarlah. Yang penting aku tidak seatap lagi dengannya. Ponselku tiba-tiba bergetar. Ada panggilan masuk dari setelah. Ngapain setelah nelpon, gumamku. Tumben, angkat aja Mbak. Iya, jawabku. Lalu menempelkan ponsel di daun telinga. Halo? Puas kamu buat kami hancur. Lagak sok baik, tapi hatimu busuk. Dek, tentu aku terkejut mendengar suara di ponsel. Ibu mertua, ia bicara bernada sinis seolah aku berbuat kesalahan besar. Apa maksud ibu? Apalagi, kamu menolak cabut tuntutan, dan sekarang rumahku satu-satunya terpaksa digadaikan. Apa tak ada rasa kasihanmu, atau kamu sudah sok jadi seorang penulis, hingga merasa mentang-mentang? Untung aku sudah kebal dengan mulut ibu mertua. Kesalahan Inur sudah tak bisa ditenggang, Bu. Apa ibu tak kasihan pada Raka? Ia bukan hanya mencubit anakku, tapi juga membenturkan kepalanya. Aku sudah maafkan dulu, tapi ia mengulangi lagi, seperti aku memaafkannya, memfitnahku jual. Tapi setelah itu menuduh aku selingkuh. Kamu seharusnya mikir, rumah ini satu-satunya yang kupunya. Itu salah ibu yang menggadaikannya. Kok aku yang disalahkan? Kamu kan tahu gimana bapaknya Inur. Gak mungkin aku bisa diam aja. Itu urusan Jaka, bukan urusanku. Jaka itu kakaknya Bayu. Apa kamu lupa? Suaranya terdengar menekan. Aku belum hilang ingatan, Bu. Mau Jaka kakaknya Mas Bayu itu hanya sebutan. Toh aku tidak menganggapnya saudara. Mana ada saudara memfitnah saudaranya yang lain? Aku sangat berharap Bayu menceraikanmu. Wanita berhati batu. Cacian terdengar sangat jelas dan lantang. Ibu mertua berubah lagi. Baru saja ia mulai baik, tapi sekarang... Tenang aja Bu, kami sudah bisa ranjang. Masa ibu nggak tahu? Aku menjawab dengan santai. Tentu,
Ini caraku membalas ucapannya. Ya, semoga kalian secepatnya bercerai, biar kamu tahu rasanya kehilangan. Tenang Bu, gak usah buang tenaga marah-marah. Aku udah minta cerai, tapi putramu menolak. Sini HP-nya Bu. Terdengar suara setelah di seberang sana. Kamu tahu, aku menyesal membelamu ketimbang Mbak Inur. Ternyata kamu lebih jahat darinya. Kali ini, setelah yang berbicara, satu keluarga gak ada yang benar. Apa kamu bilang? Kamu kira aku bisa tunduk gitu aja? Lihat nanti, aku juga bisa punya uang banyak. Aku tidak tertarik. Mau kaya atau tidak, tetap aja perlakuanmu kasar. Baiknya jika lagi butuh aja. Jangan nangis. Jika Mas Bayu ceraikan kamu, kenapa kamu repot urus hidupku? Urus saja sikapmu biar benar. Jangan sok menasihati aku. Sekolah aja cuma tamat SMP. Setelah mulai merendahkanku seperti dulu. Semoga ilmu pendidikan tinggimu bisa dipergunakan. Aku beri kesempatan minta maaf jika ingin Mas Bayu kembali padamu. Percaya diri sekali setelah jika kakaknya yang ku mau. Tak ada kamus bucin alias budak cinta. Apakah masih ada rasa cintaku ke Mas Bayu? Kenapa aku tidak takut kehilangannya? Aku tidak tertarik. Bilang kakakmu segera ceraikan aku. Pembicaraanku putus sepihak. Astaga, tensi darahku bisa naik. Bapak benar, sifat itu susah dirubah jika tidak ada keinginan dari yang punya sifat. Semakin kesini ada saja yang terlihat. Ini membuatku semakin tidak nyaman. Keputusanku sudah bulat. Ya Tuhan, maaf jika aku tetap ingin bercerai. Ada apa sih Mbak? Tanya Yana. Yan, besok temani Mbak ke pengadilan. Ngapain Mbak? Ku hela nafas panjang lalu menjawab. Mbak ingin mengajukan gugatan cerai. Astaga, Mbak yakin? Ku jawab mengangguk. Minta pendapat ibu dan bapak dulu, Mbak. Saran Yana. Jika itu pilihanmu, bapak mendukung, ucap bapak. Setelah ku ceritakan tentang ibu mertua dan setelah menelepon barusan. Jahat benar mulut Bu Ida. Rina direndahkan lalu diinjak, geram ibu. Makanya bapak bilang, susah merubah sifat itu. Iya Pak. Ibu hanya memikirkan Raka kok. Makanya gunakan logika, bukan perasaan iba Bu. Tapi di situasi tertentu loh. Iya Pak, iya. Seperti yang kupinta kemarin, Yana menemaniku ke pengadilan mengajukan gugatan cerai. Hasilnya aku harus menunggu. Ternyata bercerai tak semudah yang kubayangkan. Ada proses yang harus ku lalui. Ya Tuhan, semoga langkahku tidak salah. Gimana Rin? Udah selesai? Tanya bapak. Belum Pak, harus sidang dulu, jawabku sambil mengenyakkan pantat di kursi. Semoga kamu tidak salah jalan Rin, timpal ibu. Rina udah benar itu. Jika bertahan, kapan bahagianya? Bukan saja keluarga si Bayu, tapi Bayu sendiri udah gak baik. Dikit-dikit main ancam. Apaan itu? Hanya bikin ribet. Tapi Raka gimana Pak? Bu, aku gak bakalan pisahin Raka dari Mas Bayu. Aku yang menjawab. Mbak Rina benar Bu. Lah, satu keluarga mulutnya tajam. Ibu jangan khawatir. Aku baik-baik aja kok. Sebuah SMS masuk, tapi dari nomor yang tidak dikenal. Ketikanku terhenti, lalu membuka SMS itu. Aku sudah bebas,
bukan berarti urusan kita selesai. Akan kubalas kamu, Rina. Dek, jantungku berdetak tidak enak setelah baca SMS. Iya, pasti Inur. Di sini kondisiku serba salah. Tidak dilaporkan ia mengulangi kejahatan itu. Dilaporkan saat bebas ia dendam. Aku balas SMS itu. Kamu mau apa? Tidak butuh waktu lama balasan SMS masuk. Melihatmu sengsara. Urus saja anakmu. Aku senang melihat rumah tanggamu hancur. Terima kasih, berkatmu aku terbebas dari keluarga tidak berakhlak. Entah kenapa aku tidak menyesal ke pengadilan. Justru aku merasa lega dan ingin secepatnya resmi bercerai. Bersambung.